Baraya, yuk kita simak info-info update barengan Aka dan Medi dalam Coffee Break. Coffee Break yang pasti bakalan bikin semangat dengan info-info yang hangat. Radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Medi? Baik, Aka, sebaliknya gimana? Alhamdulillah baik juga nih Teh Medi. Udah lama banget ya kita gak ketemu ya. Perasaan udah hampir setahun ya. Berlebih ya. Itu bahasa hiperbola ya. Hiperbola. Aduh, pokoknya alhamdulillah banget nih hari ini di hari yang sangat spesial, di hari Kamis yang manis ini. Aduh, manis. Kembali saya Aka Ahmad dan juga tentunya saya Medi. Kita dalam bertemu di Coffee Break. Yes, Coffee Break. Ya, dan kita live di Facebook ya @barakita, kemudian juga di Instagram di barakita.online, juga tentunya di ini ya, web kita ya. Di barakita.com ya. Seperti biasa aja buka Instagram, langsung aja di komen ya, gimana komentarnya, ataupun juga yang di YouTube juga langsung aja tap komennya seperti apa gitu. Betul banget. Tapi mau sapa-sapa dulu ya. Boleh, mau menyapa siapa dulu nih? Menyapa seluruh Baraya dimanapun berada, yang pastinya di Bandung, Jakarta, around the world aja pokoknya Maya, karena ini bisa disaksikan dimanapun ya, karena kita streaming kan. Streaming dong, jadi dimanapun, kapanpun bisa. Oke, dan Aka juga menyapa buat teman-teman WPA influencer yang kemarin baru ada kegiatan nih Teh Medi. Jadi kemarin itu adalah Hari AIDS Dunia. Ini dilaksanakan di Hotel Atlantik di Kota Bandung, dihadiri oleh PLT Wali Kota Bandung juga, dan juga seluruh pemerintahan, ada perwakilan yang hadir ya. Nah, yang pastinya itu kemarin acara puncaknya untuk teman-teman WPA influencer. Selamat pagi. Ya, selamat pagi sama siang ya. Kalau jam segini udah masuk ke siang ya, di atas siang. jam 10 Pokoknya ya. Selamat siang untuk semua WPA influencer dan juga OPA KPA Kota Bandung. Kemudian juga Aka juga menyapa untuk teman-teman di komunitas MC, ada dari Perpapindo, MC Jabar Juara, terutama juga ada teman Aka lagi dengerin nih ya, Kang Atan. Halo Kang Atan. Atan ya? Iya, Kang Atan MC juga. Atan Halilintar? No, itu Ata. Aduh, Kang Atan, hapunten. Tapi sama hampir sama ya. Sama bersama ya. Nah, tapi ya yang spesial banget itu kasih sayang tiada akhir. Oke, ini berkaitan dengan kemarin ya, tanggal 22 Desember, betul. Hari saya ya. Oh, iya. Selamat Hari Ibu ya. Kan dong pada saya dong. Iya dong. Oke, boleh nanti abis ini aku sungkem ya. Sungkem nggak gitu juga, nggak perlu gitu sungkem juga. Nah. Ini apa namanya, banyak cara sebenarnya untuk mengekspresikan kasih sayang Teh Medi gitu ya. Iya, benar banget. Di Hari Ibu itu gitu, ada yang kasih bunga, ada yang kasih makanan, ada yang naruh foto ibu di di media sosial. Rata-rata di medsos sekarang ya. Betul. Dan kita harapin sih nggak cuma di medsosnya aja ya. So, that's the point adalah gimana apakah Teh Medi gimana pendapatnya dengan hal seperti itu gitu. Karena kan zaman baheula sebelum ada medsos, Hari Ibu udah ada, ibu juga udah ada gitu. Punya ibu dari kecil yang masih ada ibunya gitu ya pastinya. Gimana sih memandang kebiasaan-kebiasaan gitu. Iya. Tapi jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu ya. Nanti aku naik ke Medi. Tapi barangkali dari Baraya juga nih perlu ya untuk memberikan komennya, pendapatnya seputar dengan Hari Ibu ya. Mungkin maknanya seperti apa. Boleh.
lalu ya kita aplikasinya seperti apa juga ya. Gitu. Ataupun juga tanggapan-tanggapan. Aduh saya mah kayaknya tuh nggak usah deh ya bikin puisi ke ibu terus ditaruh di media sosial. Toh tiap hari saya memberikan kasih sayang kok untuk ibu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ih harus dipublis gitu. Iya. Nah gimana nih Medi? Beda-beda ya pendapat orang ya. Nah kita harapkan juga Bare semua bisa langsung komen aja, komen. Yes. Beda-beda pikiran. Ya, benar. Beda-beda ya pola ini ya. Pola pikir ya. Macam-macam lah ya. Dan kita nggak bisa menjudge setiap orang. Oh kamu kayak gitu hari ibu, kamu nggak hormat sama ibumu, nggak bisa gitu ya, karena itu akan kembali kepada masing-masing orang ya. Dan pada kenyataannya seperti apa, mereka berpendapat hari ibu itu seperti apa, dan memperlakukan ya. Kalau kita banyak lebih ke kenyataan, kita menganggap seorang ibu itu seperti apa, mungkin kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mungkin mengungkit lagi sejarah hari ibu di kita mungkin agak berbeda ya. Nah ini mungkin akan kembali kepada poinnya tadi ya. Kita poin memandang hari ibu itu seperti apa, dan aplikasi kita terhadap pengertian hari ibu itu seperti apa gitu. Jadi yang lebih penting itu ke ininya ya, cara nyata. Nyata. Kalau saya sih lebih ke sana sih ya. Kalau saya nggak terlalu mementingkan seremonial kalau saya. Tapi kita tentunya nggak bisa menafikan kenapa sih ada sebuah momen hingga ada peringatan. Nah kita ambil sisi positifnya aja. Kenapa sih ini ada peringatan ibu? Oke lah, kita coba ambil ininya ya, ambil sisi positifnya untuk hari ibu itu seperti apa, kayak gitu. Ya, karena kalau menurut aku pribadi sebenarnya sih bisa juga itu sebagai pengingat. Itu gitu dia, ya. itu Jadi dia. Kadang kan begini, dengan adanya peringatan hari ibu pun masih ada yang cuek dengan ibunya gitu kan. Itu. Apalagi kalau nggak ada. Jadi sebenarnya ya sah-sah aja. Cuman kalau memang lebih baik ya gak mengenal hari gitu. Mentang-mentang misalnya aduh aku mau bikin kue, bikin makanan, kenapa harus nunggu hari ibu sih? Nunggu tanggal 22 Desember kan setahun sekali kelamaan gitu ya. Ya kalau ada mah tiap hari juga. Iya. Gitu. Hanya minimal dari ini dari setiap momen yang ditetapkan oleh pemerintah pasti ada sejarahnya ya. Kenapa sih tanggal 22 Desember jadi hari ibu? Kenapa sih tanggal apa-apa ya berapa-berapa itu ada hari apa? Itu ada sejarahnya. Itu sejarahnya. Kita minimal tahu sejarah lah, karena kita kan jangan sampai melupakan sejarah, intinya itu ya. Betul. Nah itu intinya kita sebagai warga negara yang baik kita harus minimal tahu ya ada apa sih kejadian momen itu. Momen itu aku sangat setuju sekali. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memberikan kasih sayang, kado, ucapan itu yang nggak harus nunggu hari ibu kapanpun bisa gitu. Tapi minimal kita mengingatkan lagi kepada diri kita sendiri ya. Tapi takutnya kan ada lupanya. Minimal kalau ada kayak gitu kan, oh iya ya, hari ibu kita sejauh apa sih kita peran ibu itu kita hayati, kita ambil hikmahnya gitu ya. Kalau di agama Islam kan yang kita tahu tuh kita harus memuliakan orang pertama kali di dunia itu ada ibu. Iya, hormati ibumu, baru ayahmu. Gitu. Berarti kan sangat menjunjung tinggi harkat martabat seorang ibu di dalam agama. Karena memang ya mungkin sekarang budaya lagi ada yang lagi bermusuhan dengan ibunya, mungkin adalah beda-beda pendapat. Lagi ada problem, cobalah. Masih tegang kadang-kala masih suasana hari ibu juga. Yuk kita lebih lebih mengalah aja gitu ya. Maksudnya tuh selesaikan baik-baik, karena yang pastinya gak mungkin kita lahir ke dunia ini tanpa adanya seorang ibu dan ayah gitu kan. Gak mungkin. Pasti ada orang di ujungnya kan ada yang bayinya dibuang, dan seorang ibu ya gitu kan. Pasti kan merasa ini gak Teh Medi kayak aduh alhamdulillah nih aku ada hari ibu teh asa gimana gitu perasaannya. Aduh karena aku seorang ibu gitu kan. Sampai bener ya perjuangan seorang ibu tuh berat begini gitu. Kalau aku sih sebenarnya apa sih ya, ini minimal kita jadi mengingat tadi ya, lebih ke jasa ibu saya, lebih gitu ya. Benar. Mengingat ya, oh iya seorang ibu itu harus begini, harus begini, ternyata berat gitu, berat ya. Dan saya sendiri tidak terlalu mengharapkan atau mengharuskan anak-anak saya seperti itu, tidak. Tapi saya selalu memberikan pengertian kepada mereka untuk menghargai, menghormati seorang ibu.
tidak harus memberikan saya bunga, tidak harus. Saya tidak mengharapkan itu sebenarnya. Justru mengharapkan mereka jadi anak yang soleh. Nah, sebenarnya intinya ke sana. Itu ya. Intinya itu. Soalnya kalau mereka udah jadi anak yang soleh, kayaknya apapun akan mereka berikan kepada ibu mereka gitu ya. Jadi mereka lebih kepada kesolehan ya, dan ketaatan mereka kepada orang tua. Mungkin itu ya. Jadi kalau sebatas hanya sekedar ucapan di medsos atau hadiah-hadiah aja, mungkin itu luarnya ya. Tapi itu mungkin menjadi tahapan awal lah, ya. Mungkin nggak semua orang karena kemajuan zaman sekarang cara menghormati orang tua itu mungkin nggak kayak dulu ya. Nah ini mungkin perlu dipupuk lagi. Ini mungkin menjadi sebuah momen ya, menjadi sebuah momen untuk seorang anak menghormati orang tuanya. Mungkin dengan cara tadi ya, memberikan bunga lah, apalah hadiah, coklat kayak gitu ya. Nah itu sebuah langkah awal untuk semakin memupuk rasa sayang mereka kepada ibunya. Ya gitu. Mungkin kan tiap hari atau misal kalau tiap hari ribet ya nggak apa-apa, setahun sekali juga nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Justru kan seorang ibu pasti akan seneng ya kalau anak-anaknya memberikan hadiah. Banyak banget ya kalau misalkan yang kayak lagu, puisi yang emang buat ibu tuh kayak lagunya Bunda Meli ibu ya. Biasanya rata-rata tuh pasti lagu Meli Guslau yang itu ya, yang Bunda karena itu. Lagu itu memang betul-betul luar biasa deh. Tapi ada juga lagu Bang Roma loh yang Keramat. Oh yang Keramat. Hai manusia, deng. hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa batasnya. Gitu ya. Jadi kan kita Aka Irama. Jadi kan karena memang bahasa gitu kan kasih sayang tiada akhir, emang bener sih. Iya kan, ibu itu kan kasih sayangnya sepanjang zaman. Beda kasih sama anak. Kasih anak itu cuma sepenggalahan aja gitu kan ya. Peribahasanya kayak gitulah ya, peribahasanya. Tapi itu emang bener, Aka. Tidak bisa dipungkiri lah, banyak sekali kasus-kasus ya yang yang terbaru tuh ada yang ibu yang digugat itu loh, pernah dengar ceritanya? Oh ya pernah ya, digugat sama anaknya ya. Yang di Aceh itu bukan sih yang berita? Saya lupa, pokoknya nggak cuma sekali, ada beberapa berita ya. Perseteruan apa sih yang rumah? sangat apa sih namanya? Melukai. Ya miris ya. Udah mungkin tentang hari ibu. Atau mungkin ada kenangan dengan ibu. Biasanya kan, saya tuh inget banget mama saya biasanya masak apa gitu kan. Terus waktu kecil pernah dibeliin ibu apa gitu kan. Boleh. Kenangan-kenangan manis, momen-momen indah atau hal-hal yang ingin Baria sampaikan, boleh dong di komen ini ya, di share di sana ya. Oke, boleh banget, boleh. Oke, ini ada Kang Atan menyebutkan sosok ibu tidak bisa tergantikan. Sosok ibu tidak bisa tergantikan oleh siapapun ya. Betul. Jadi kalau misalkannya ada peribahasa apa namanya, misalkan ibunya udah nggak ada, terus ada yang menggantikan tuh biasanya nggak akan terganti. Nggak bisa. Ke bapak itu. Itu memang momen yang sangat langka, sakral banget. Itu tuh kadang suka terhanyut juga gitu. Iya. Biasanya seseorang yang cuek-cuek banget atau preman sekalipun kalau udah berhadapan dengan ibunya. Ya apalagi di momen-momen ya memang manusia sih nggak ada yang sempurna ya, Teh Media gitu kan. Tapi setidaknya tadi bahwa di hari yang spesial, hari ibu ini ya, setiap orang bisa merayakan dengan caranya masing-masing. Gitu kan, ada yang mungkin mengajak ibunya jalan-jalan, makan, ataupun juga foto bersama, bikin video apa segala macam ya. Kebahagiaan itu kan sederhana ya, setiap orang memiliki kebahagiaan masing-masing. Betul. Gimana lagi, ada yang mau share menyapa lagi nih, ada Cici Anjani. Gimana nih? Say hello aja. Terima kasih ya, Cici Anjani. Siap, Teh Cici, terima kasih. Maka kalau misalnya Baraya punya
kenangan dengan ibu yang bisa di-share. Barangkali kan ada inspirasi yang bisa diambil oleh Baraya dimanapun berada, yang pastinya inspirasinya dari mana aja kan kita. Terus cerita, aduh saya tuh terpisah dengan ibu saya, kan ada yang terpisah dengan ibu 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Terus ketemu lagi itu kan momen-momen yang luar biasa gitu. Bagi misalnya memang berbeda tempat tinggal ya. Kita kerja di mana, udah nikah, berpisah gitu kan ya. Kalau aku sih sekarang sering ketemu karena aku seminggu sekali udah pulang sekarang. Sekarang ya. Aduh, seminggu 3 hari apalagi untuk ibu. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan di Baraya, karena kalau kita udah nggak memiliki ibu ya, itu akan terasa sekali ya. Ada juga, bahwa pintu berkah itu udah nggak ada gitu loh ya. Ada juga yang peribahasa bahwa jangan sampai air susu dibelas air tuba nih. Oh, itu paling kundang ya. Ada kan kisah anak durhaka Miss Teenager wakil Jawa Barat. Miss Teenager dari Jawa Barat, di From West Java. Terima kasih loh. Mungkin sebagai Miss Teenager mungkin mau berbagi cerita apa sih tentang ibunya. Boleh loh kapan-kapan main ke sini ya. Oh, ditunggu loh. Kalau mau main ke sini talk show sama aku sama Teh Medi juga Coffee Break, langsung aja DM ke Baraya ya untuk Miss Teenager Jawa Barat. Boleh. Nanti kita ngomongin tentang hal-hal yang berbau teenager ya. Remaja. Kita juga kan masih ini ya. Oh, masih remaja. Masih dong. Kata ibu tadi. Mungkin kan ada ibu. Kan ibu itu apa sih, lebih ke gender ya. Jiwanya masih remaja ya. Jiwanya masih remaja. Gimana? Terus ini kita mau nyebutnya sekarang ibu semua ya, karena ini hari ibu. Siap. Saya sebut ibu. Yang bapak jangan. Jangan dong, bapak tetap aja bapak. Ada Ibu Yuningsih Yeyen ya. Gimana tuh Ibu Yeyen? Dia juga dia sayang banget sama mamahnya. Jadi kalau misalkan telepon aja suka nangis-nangis kalau sama mamanya, karena jaraknya jauh gitu ya. Kita bisa jarak tapi suka kangen jadinya kan. Ya pastilah, kalau kangen itu so pasti ya kan. Oke deh. Mudah-mudahan kita semua bisa terus ya mensupport ibu kita dimanapun mereka berada ya, dengan kasih sayang kita ya. Dan ya tentunya ya sebagai seorang anak kita terus berbakti lah kepada mereka. Ya enggak? Betul. Ya walaupun juga kadang dengan makanan gitu ya. Mampunya dengan makanan ya enggak apa-apa makanan. Oh iya dong. Kayak anakku kemarin ngasih aku tuh es krim. Ya enggak apa-apa ya. Itu surprise aku tuh. Aduh. Bu, gitu. Apa? Ini Bun, buat Ibu. Sedih, terharu gak sih? Terharu banget. Aduh, pengen nangis ya. Terharu banget itu kasih satu kotak uang jajannya dia. Dia sengaja nggak jajan gitu ya. Untuk aku orangnya cepet terharuan loh asli. Ini ya namanya, hatinya lemah lembut mutu orangnya. Ini buat Ibu, selamat hari Ibu. Langsung dong aku peluk dia gitu ya. Langsung yang bungsunya mau dong. Direcokin dia makan es krimnya ya. Tapi apa seru kan? Seru ya, itulah. Jadi perhatian kecil yang ya ini maksudnya apa sih, manfaat dari sebuah momen. Kenapa ada momen itu kita manfaatkan. Mesti kita mungkin sekilas apa sih hari-hari kayak gini yang dirayain segala kita harus tiap hari ya. Oke, memang harusnya tiap hari, tapi dengan adanya momen seperti ini paling enggak mengingatkan kita lagi yang kadang-kala kita mungkin karena kesibukan kita lupa. Ya rata-rata gitu kan kita suka lupa sama ibu kita, padahal kita handphone ada ya enggak. Zaman sekarang cobalah telepon video call sama mereka gitu kan. Kadang-kala kita kan karena saking sibuknya kerja hayu kerja terus lupa, udah lama enggak berkomunikasi dengan orang tua. Pulang deh ya. Ya mendingan masak-masak di rumah itu. gitu ya. Coba seorang ibu tuh sebenarnya nggak minta harta karun, enggak loh. Mereka itu enggak seorang ibu tuh nggak minta kayak gitu. Ngeliat anaknya datang aja sowan itu senengnya luar dan biasa. Dan aku tuh paling ini loh, paling ntar kalau misalnya aku married gitu ya, paling hal yang sebenarnya pengen dihindari itu sungkeman, aku takut gitu. Itu dia, aku juga dulu aku dulu nggak mau loh. Nggak mau ada acara-acara gitu, bukannya nggak mau sungkem. Karena aku nggak mau suasana sakral itu sedih banget kan aku tahu itu, makanya nggak usah pakai kayak itu. Harus pakai. Harus pakai. Aku sebagai MC pernikahan kan, maksudnya ada beberapa pengantin yang nggak mau, tapi aku kasih advice bahwa memang itu bukan sebuah kewajiban, di agama juga tidak ada gitu. Tapi itu adat, tapi itu bagus. Kayak ini aja kayak rilis gitu, rilis energi negatif. Dan kita gitu. meminta maaf. Intinya itu kan minta maaf pada orang tua. Terus ada doa juga. Menghargai jasa. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya
misalkan kan terbiasa aku bawain sungkeman ke ibu, nanti kalau aku merit terus aku sungkemannya gimana gitu kan? Itu aku yang sangat sendiri. Itu tuh saat pengajian dan itu benar-benar luar biasa deh itu. Yang sungkeman sebelum pengajian. Sebenarnya kayak mengapa orang lain pada nggak pengen menghindari itu? Karena suasana itu ini banget loh. Udah gitu kan nyungkeman itu cuma ibu ke nenek terus ngapai gitu saudara-saudara. Iya, itu tuh benar-benar momen sedih banget. Iya. Sedih banget. Dan aku sering banget di momen itu tuh ya kalau wedding sampai seminggu sekali. Makanya kadang walaupun melakukan hal yang sama gitu, tapi tetap sedihnya itu kebawa kalau kita ngomongin seorang ibu tuh benar. Auranya kebawa terus. Misalkan baru kemarin menyungkemkan pengantin, memandu acara sungkeman di satu ini misalnya. Udahlah pasti udah biasa, kata-kata juga kayak gitu, jadi nggak akan tersentuh. Ya ampun kalau misalkannya itu MC-nya beneran nangis mana ada acting ya, udah nangis beneran gitu dong, ikutan gitu sedih gitu. Pas ngelihat pengantinnya ikutan sedih gitu, masa kita nggak ada pas kita yang bikin kata-katanya, kita yang nggak sedih, ya itu aneh gitu kan. Nah gitu Baraya, jadi barangkali Baraya punya momen sedih atau momen bahagia dengan ibu ya, ya silakan bisa di share ataupun juga